Pandangan mata yang tegas ini dapat merasakan bahaya di dekatnya. Pada posisi jam 8, jarak 10 meter, seseorang mendatanginya, tapi dia tidak panik, karena dia tahu medan di sini. Dia bahkan bisa menebak senjata musuh. Baiklah, bahaya sudah dekat. Apakah kamu percaya? Orang bodoh ini adalah agen khusus terkuat di Korea Utara. Dia dikirim ke Laut Cina Selatan. Untung berpura-pura menjadi orang bodoh, hanya untuk mengumpulkan situasi musuh. Meskipun dia menderita segala macam penghinaan, tapi dia sangat yakin, setelah semuanya ini, dia akan menjadi pahlawan. Apakah kamu pikir kita akan pergi? Pria ini bernama Ajiu. Diadopsi oleh nenek yang sudah pensiun. Biasanya ia seharian dikejar anak-anak. Jatuh dari tangga, dia akan jatuh ke lumpur. Bersin dan air keluar dari hidungnya. Membantu nenek mengumpulkan sampah. Dia membuat plastik sampah rusak dengan bodohnya. Semua orang menertawakannya, tapi dia menertawakan orang lain karena tidak ada yang tahu. Untuk kebanggaan negaranya, Ajiu melakukan ini. Dia berjongkok di dekat tiang listrik. Dia melepas celananya di depan umum dan mulai buang air. Ini ia lakukan 6 bulan sekali. Tapi pada saat ini, ada seorang gadis cantik muncul. Seperti itu, masa mudanya terkubur di sini. Kehidupan seperti idiot selama 2 tahun ini sangat sulit. Tapi untung ada paman kurir yang juga agen khusus. Tapi dia telah bersembunyi di desa selama 16 tahun. Kehilangan semangat setelah bertahun-tahun, paman mengeluarkan foto sekelompok wanita. Dia berkata, mari kita dukung mereka bersama-sama. Ajiu sangat marah. Bagaimana agen khusus dapat melakukan hal ini? Lihatlah bagaimana Ajiu hidup. Dia akan menunjukkan tubuh berototnya di malam hari. Memulai pelatihan iblis. Tubuh ini, gaya rambut ini. Dia terlihat seperti Bruce Lee. Tiba-tiba seseorang berteriak di luar pintu. Ajiu memperhatikan bahwa itu tidak bagus. Dia membuka pintu dan melihatnya. Itu adalah seorang pria berambut kuning. Orang itu naik dan pura-pura melepas sepatunya. Nyatanya, dia mencari kesempatan untuk menembak. Satu tangan menikam, satu memotong. Semua diblokir oleh Ajiu. Pria itu sangat ahli. Setelah perkelahian, dia bahkan bisa menyamai Ajiu. Sebenarnya Huang Mao dan Ajiu berasal dari tentara yang sama. Dia selalu ingin menjadi nomor 1 sejak dia masih muda. Huang Mao juga telah dikirim untuk melakukan tugas agen rahasia. Dia juga mengatakan bahwa tugas yang diberikan kepadanya oleh atasan, jauh lebih penting. Ajiu sedang terburu-buru. Seberapa penting? Huang Mao tidak menjawab. Dia dengan cepat kabur. Ajiu sangat iri. Suatu hari dia mengendarai sepeda untuk melacak Huang Mao. Dia bertemu dengan paman kurir di jalan. Baiklah, meminjam sepeda paman untuk mengejarnya. Dia mengikuti sampai ke gedung. Sebenarnya Huang Mao terlibat dalam acara pencarian bakat. Semua orang memainkan lonceng dan peluit. Tapi giliran Huang Mao. Dia tidak direkrut. Ini yang ia katakan sebagai tugas khusus. Baru saja tampil sebagai penyanyi rock yang bersembunyi di sini. Memberi penampilan yang buruk dan juga dimarahi. Tidak seperti Ajiu, berpura-pura bodoh. Meski ditertawakan, tetapi anak-anak di desa akan meminta bantuannya, setiap kali mereka mengalami kesulitan. Kakak wanita akan berbicara dengannya jika hidupnya tidak berjalan dengan baik. Dan nenek memasak setiap hari untuknya. Tetapi, peran orang bodoh bukanlah diri yang sebenarnya. Setiap malam, Ajiu akan menulis surat untuk ibunya di Korea Utara. Dia melipatnya dengan rapi. Setiap surat ia sembunyikan di bawah karpet. Kemudian dia mengambil foto ibunya. Bermimpi pulang ke rumah suatu hari nanti. Untuk menikmati kebahagiaan dengan keluarganya. Tiba-tiba lampu redup. Pistol di belakang kepalanya. Pembunuhnya telah datang. Di kamar yang gelap, dia meraih kepala pria itu. Memperingatkan dia untuk tidak melupakan identitas aslinya. Dengan cepat, dia keluar dari balkon dan melarikan diri. Dia melompat ke sebuah mobil, kemudian memanjat gedung tinggi. Pria itu mengejarnya. Dia ingin mengetahui identitas si pembunuh. Tapi pada akhirnya dia membiarkannya lari. Ini sangat jelas, pria berbaju hijau ini tidak sederhana. Dia berpura-pura bodoh, agar diadopsi di rumah nenek. Hidup bahagia di lingkungan sekitarnya. Tapi identitas aslinya adalah agen khusus yang dikirim oleh Korea Utara. Ajiu bingung pada saat itu. Karena berdasarkan keterampilan pria itu, dia menebak. Pembunuhnya pernah menjadi bawahannya, Xiao Li. Sekarang Xiao Li telah dewasa. Dikirim oleh atasan untuk memantau apakah agen berkhianat. Tapi tak terduga, Xiao Li tidak bermain curang. Dia datang langsung. Dia berhasil masuk ke desa. Kemudian mendekati Huang Mao dan Ajiu sebagai seorang siswa. Tapi Xiao Li tidak menyangka. Dia bergabung ke dalam kehidupan bersama mereka di Korea Selatan. Mereka harusnya berdarah dingin. Tapi tanpa sadar, mereka menjadi pria yang lembut. Nenek diganggu oleh pengganggu hari itu. Pria itu berbicara buruk padanya. Dia bahkan sengaja menjatuhkan sesuatu. Ajiu sangat marah.
Dia berpura-pura menjadi orang bodoh lagi. Dia berpura-pura berguling menuruni tangga. Sebenarnya dia bergegas untuk menghentikan pria itu. Tapi pengganggu itu menendangnya pergi. Nenek bergegas datang ke pria itu dengan tergesa-gesa. Dia juga didorong pergi. Ia hampir mengenai pecahan kaca. Untungnya, Ajiu menangkapnya. Pengganggu itu masih sombong. Ajiu mengepalnya erat. Dia ingin membalasnya. Tapi nenek meraih tangan Ajiu dengan erat. Seolah-olah dia tahu identitas aslinya. Ini justru membuat Ajiu panik. Setelah itu, putra nenek terlalu kesal. Dia pergi untuk membalas dendam, mencoba mengalahkannya sendiri. Wajahnya dipukuli oleh pengganggu itu. Ajiu tidak bisa menolongnya, karena itu akan mengungkapkan identitas aslinya. Siapa yang bisa menolongnya? Xiao Li. Ajiu memakaikan topi di kepala Xiao Li, dan tersentuh dengan kasih sayangnya. Dia memainkan emosinya. Kau akan membantuku kan? Xiao Li menurut. Jadi Xiao Li mulai menembaki mereka. Untuk agen khusus seperti dia, ini sangat mudah. Xiao Li menyalakan semua lampu. Kemudian semuanya selesai. Untuk merayakannya, nenek membuat sup ayam. Tetangga duduk bersama. Tidak hanya Ajiu, Huang Mao dan Xiao Li juga diundang. Kakak wanita menyanyikan lagu. Huang Mao menemani di sampingnya. Semua orang dengan senang hati bertepuk tangan. Ajiu juga merasa senang. Xiao Li melihatnya. Dia sepertinya merasakan sesuatu yang lebih penting daripada tugasnya. Seperti itu, kehidupan ketiga agen khusus. Dilatih menjadi kucing yang lembut. Tapi saat-saat bahagia itu tidak berlangsung lama. Militer Korea Utara mengubah strategi. Untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara, kepala tentara bersiap untuk memberi perintah. Menyuruh agen khusus untuk bunuh diri. Di depan kekuatannya, agen khusus itu bukan manusia. Mereka hanyalah bagian dari permainan. Ajiu, Huang Mao, Xiao Li. Mereka semua telah menerima perintah bunuh diri. Tapi Ajiu, yang bersumpah untuk mengabdi pada tanah airnya sampai mati, tampak ragu-ragu. Karena dia tidak bisa melepaskan ibunya. Xiao Li mengeluarkan senjatanya. Kalau begitu biarkan aku pergi dulu. Tapi tangannya gemetar. Xiao Li tidak bisa melakukannya. Dan agen khusus lainnya juga bunuh diri. Hidup Persatuan Ibu Pertiwi. Polisi Korea Selatan mengevaluasi masalah ini. Mereka menemukan pelacak di dalam mayat. Akhirnya mereka mengerti, agen musuh telah menyusup ke pedalaman. Polisi mulai mencari agen yang lain. Xiao Li dengan cepat dikepung. Dia ingin kabur, tapi polisi menembak kaki Xiao Li dan menekannya di depan mobil. Mereka mengeluarkan alat di dalam perutnya. Apakah dia akan digantung? Tidak, bukan itu. Mereka membantunya mengeluarkan pelacak. Sheriff yang baik hati ingin membebaskan agen khusus ini. Xiao Li akhirnya bebas. Tapi kepala polisi telah datang. Dia datang untuk membunuh agen yang tidak patuh. Ajiu berjalan ke salon, memotong rambut panjangnya yang acak-acakan. Ketika dia muncul kembali di desa, wanita itu tercengang. Si bodoh itu berubah menjadi pria tampan. Ajiu kembali ke rumah untuk bertemu dengan nenek terakhir kalinya. Nenek mengeluarkan tasnya. Di dalamnya ada pakaian dan buku tabungan. Ajiu tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia memakai jasnya, mengambil identitas aslinya. Sebagai agen khusus Korea, Ajiu berdiri di gedung yang tidak ditinggali. Seperti perkiraannya, kepala polisi mengikuti pelacaknya. Dia datang untuk membunuhnya. Ajiu tidak peduli dengan itu. Dia hanya ingin tahu di mana ibunya. Tapi bahkan permintaan kecil ini, kepala polisi tidak menanggapinya. Sebagai gantinya, kepala polisi memerintahkan bawahannya untuk menembak langsung. Ajiu menghindar dengan mudah. Kemudian dengan cepat mendekat, meraih pistol untuk menembaknya. Pistol itu mengarah padanya, tapi dia mengabaikan orang di belakangnya. Ajiu memiliki pisau di punggungnya. Dia kehilangan kemampuan tempurnya. Kepala polisi itu menendangnya ke bawah. Ajiu hampir tidak bisa bangun. Dia menemukan bahwa anak-anak di desa ada di dekatnya. Mereka berpikir, si idiot Ajiu buang air sembarangan lagi, dan mengeluarkan payung untuk menyembunyikan rasa malunya. Bagaimana Ajiu bisa menyakiti anak selucu itu? Pembunuh itu mengikutinya. Dia hampir melukai anak itu dengan satu tembakan. Untungnya, Ajiu menolong mereka. Pada saat darurat itu, Huang Mao datang dengan cepat. Dia memukulnya, lalu menyuruh Ajiu dan anak-anak masuk ke dalam mobil. Mereka kabur dengan cepat, dan akhirnya selamat. Ajiu mengirim anak-anak keluar dari mobil. Siap menghancurkan segalanya. Mereka datang ke gedung itu lagi. Mereka bertemu dengan paman kurir. Paman juga merupakan agen khusus yang ditinggalkan. Biasanya menyamar sebagai kurir di desa. Dia telah mengintai selama 16 tahun. Dia membawakan mereka sekantong senjata. Huang Mao membuka dan melihatnya. Mengapa tidak ada satupun senjata? Sikap paman berubah dalam sedetik. Ternyata dia masih memiliki identitas ketiga. Profesor ilmu politik dari universitas di Korea Utara. Tujuan sebenarnya ia kesini adalah untuk membuktikan bahwa agen khusus akan berkhianat suatu hari nanti. Paman memberi perintah. Bawahannya bergegas, berurusan dengan dua orang ini. Ajiu dan Huang Mao, pasukan elit. Setelah pertarungan mematikan ini, semua orang yang jatuh adalah bawahannya.
Hanya paman yang tersisa. Ajiu bertanya bagaimana kabar ibunya. Paman berkata, untuk mencegah agen khusus agar tidak terganggu, anggota keluarga mereka telah dieksekusi. Ajiu berlutut di tanah. Dia sangat kecewa. Tapi di lantai bawah, kepala polisi itu sudah datang. Huang Mao membantu Ajiu melarikan diri ke atas. Pada saat itu, Huang Mao menerima berita tentang pertunjukan bakat. Tapi dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Kepala polisi mengejar mereka ke atas. Membunuh paman dalam satu gerakan. Dia sudah tidak berguna lagi. Dan kemudian terus mengejar ke atap. Di depannya, itu adalah Ajiu dan Huang Mao. Mereka ingin istirahat, karena keduanya sudah terluka. Mereka dengan cepat dijatuhkan ke tanah. Saat itu, polisi Korea Selatan akhirnya tiba. Mereka berada dalam formasi, dan memberi peringatan. Tapi kepala polisi tidak peduli. Dia menginjak kaki Ajiu, hendak membunuhnya. Tiba-tiba dia diserang. Siapa yang menembak? Seorang polisi perlahan melepas helmnya. Itu adalah Xiao Li. Dia datang untuk menyelamatkan temannya. Kepala polisi hampir mati. Dia mengeluarkan granat dan ingin mati bersama mereka. Huang Mao tersenyum. Dia bersiap untuk mengorbankan dirinya. Ia membuka granat. Huang Mao mengambilnya, dan jatuh ke bawah bersamanya. Di udara, granat itu meledak. Hanya Ajiu dan Xiao Li yang tersisa. Polisi Korea Selatan membujuk mereka untuk menyerah. Xiao Li mengangkat pistol untuk menghadapinya. Bahkan jika itu pengkhianatan, dia tidak ingin bergabung dengan negara musuh. Ajiu masih tenggelam dalam kesedihan. Dia tiba-tiba memikirkan satu-satunya kerabatnya, nenek di desa. Dia mengeluarkan buku tabungan yang diberikan neneknya padanya. Ternyata nenek sudah menabung untuknya, menunggunya mendapat istri. Ajiu menangis. Tanah air memperlakukannya sebagai anak yang dibuang, sementara negara musuh memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Xiao Li masih melawan. Polisi menembaknya terus-menerus. Tubuhnya tertembak. Ajiu menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya. Dia juga penuh dengan luka. Mereka akhirnya jatuh ke bawah, disertai dengan suara keras. Tidur di tanah ini selamanya. Semuanya telah selesai. Itu adalah satu musim dingin yang lain sejak Ajiu pergi. Nenek melihat potret keluarga. Dia merindukan masa lalunya. Ia memindahkan fotonya, dan beberapa kata tertulis di dinding. Ini sebenarnya perhatian Ajiu. Dia tahu, Ajiu pasti ada di dunia lain. Dengan semua orang. Jalani hidup biasa dan bahagia.